Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Yulia Andrizal SEMSI. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, and assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya di semester genap ini, yaitu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran dari sikap yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, untuk capaian pembelajaran dari unsur pengetahuan, penguasaan pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang yang pertama, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Untuk keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah akuntansi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan untuk keterampilan khususnya, mahasiswa mampu menganalisis informasi akuntansi dan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, mahasiswa diharapkan nantinya mampu mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar auditing. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyajikan berbagai informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 13 CPMK dari pemeriksaan akuntansi 2 ini. Setiap CPMK berasal dari satu materi perkuliahan. 13 CPMK ini nantinya akan diturunkan menjadi beberapa sub CPMK. Kemudian berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Pemeriksaan akuntansi 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari pemeriksaan akuntansi 1. Di mana pada pemeriksaan akuntansi 1, mahasiswa diberikan materi terkait dengan konsep dan dasar-dasar auditing. Pada pemeriksaan akuntansi 2 ini,
mahasiswa diberikan pemahaman terkait dengan proses audit untuk setiap siklus dalam laporan keuangan perusahaan hingga nantinya mampu untuk menyusun laporan audit. Berikutnya adalah materi perkuliahan. Selama satu semester, ada 13 materi perkuliahan atau materi pokok yang diberikan di perkuliahan pemeriksaan akuntansi 2. Yang pertama, materi terkait dengan audit berbasis ISA. Kemudian pada pertemuan kedua, itu diberikan materi prosedur audit saldo, transaksi rinci, dan prosedur analitis. Kemudian pada pertemuan ketiga, mahasiswa diberikan materi terkait dengan audit siklus penjualan dan penagihan piutang. Yang keempat, terkait dengan audit siklus pembelian dan pembayaran. Kelima, audit siklus penggajian dan personalia. Keenam, audit siklus persediaan dan pergudangan. Ketujuh, audit siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Kedelapan, audit saldo kas dan bank. Kesembilan, audit sistem pengendalian internal. Kesepuluh, penyelesaian audit. Kesebelas, pelaporan dan opini audit. 12, jasa atestasi lainnya. Ke-13, audit internal keuangan pemerintah dan audit operasional. Untuk referensi, saya menggunakan buku teks yang berjudul Audit Berbasis ISA, karangan dari Tuana Kota dan Theodorus M. Kemudian yang kedua, saya menggunakan buku teks dengan judul Auditing and Assurance Service dari Arens and Lobeck. Kemudian saya juga menggunakan buku-buku auditing lainnya. Mengenai interaksi saya dengan mahasiswa pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau langsung. Kemudian untuk media berbagi dan sharing materi, tugas, dan lainnya, saya menggunakan Google Classroom. Dan selain dari Google Classroom, saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk berbagi informasi terkait perkuliahan dengan mahasiswa. Kemudian untuk asesmen, saya menggunakan 4 unsur dalam penilaian. Yang pertama, partisipasi aktif dan kehadiran sebesar 10%. Kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Mengenai unsur penilaian ini, saya sampaikan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan
internal, audit keuangan pemerintah, dan audit operasional. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di pemeriksaan akuntansi 1 ya, bahwa audit itu terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, ada audit laporan keuangan, ada audit internal ya, kemudian ada audit operasional, dan ada audit forensik ya. Nah, jadi pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-14 ini ya, di pemeriksaan akuntansi 2, materi kita terkait dengan audit internal, audit keuangan pemerintah, dan audit operasional ya. Nah, siapa yang masih ingat audit internal apa? Nah, jadi tugasnya adalah memastikan bahwa pengendalian internal di dalam perusahaan tersebut berjalan dengan semestinya ya, termasuk dalam hal pelaporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan ya. Jadi sebelum nanti laporan keuangan suatu perusahaan itu diperiksa oleh audit eksternal ya, atau auditor eksternal, maka yang memeriksa terlebih dahulu adalah audit internal ya. Nah, ini tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan peran auditor internal dalam audit keuangan. Kemudian yang kedua, menguraikan audit dan pelaporan menurut persyaratan standar audit pemerintahan dan undang-undang audit lembaga. Ini terkait nanti dengan audit laporan keuangan pemerintahannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Kemudian yang keempat, nanti merencanakan dan melaksanakan audit operasional. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran dari mata kuliah materi kita hari ini. Nah, kita masuk dulu ke audit internal ya. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa audit internal ini dilakukan oleh auditor internal perusahaan, yang mana auditor internal ini adalah merupakan seorang karyawan dari perusahaan tersebut ya. Nah, nanti auditor internal ini itu pekerjaannya adalah melakukan pemeriksaan, kemudian memverifikasi dan menguji kelayakan pelaporan keuangan perusahaan ya. Kemudian juga selain dari memverifikasi dan menguji kelayakan laporan keuangan, juga auditor internal ini lingkup pekerjaannya adalah mengevaluasi pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Apakah pengendalian internalnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau yang disyaratkan oleh perusahaan. BPK RI ya, kepada pemeriksa keuangan Republik Indonesia. Nah, jadi instansi-instansi pemerintah itu yang mengaudit adalah auditor dari BPK ya. Nah, jadi laporan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga negara lainnya ya, kemudian BUMD ya. Nah, itu semua diperiksa oleh BPK ya.
ya. Mulai dari perencanaan ya, kemudian melaksanakan pemeriksaan ya, menentukan kapan waktunya ya, kemudian metode apa yang digunakan. Nah, itu sama dengan audit laporan keuangan oleh kantor akuntik ya. Nah, kemudian tujuan dari pemeriksaan BPK ini adalah untuk menguji sejauh mana kemampuan pemerintah dalam melaksanakan anggaran negara dengan tidak mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Ya. Jadi BPK ini mengawal apakah anggaran yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan sudah dilaksanakan ya sesuai dengan tujuan yang direncanakan di awal ya, sesuai dengan anggaran yang dibuat ya. Nah, jadi pengelolaan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dari instansi yang ada di pemerintahan itu sesuai dengan tujuannya ya. Nah, jadi isi dari PSP 200 itu terdiri dari perencanaan dan supervisi ya. Jadi bagaimana auditor merencanakan auditnya, kemudian supervisinya bagaimana, itu diatur dalam PSP 200 ya. Kemudian di dalam PSP 200 ini juga terkait dengan pengendalian internal ya. Bagaimana pengendalian internal yang disyaratkan di dalam PSP. Apakah instansi atau lembaga pemerintahan menjalankan pengendalian internal yang telah disyaratkan oleh negara ya. Kemudian ada bukti audit ya. Jadi terkait dengan bukti audit itu ada di PSP 200 ya. Bukti audit apa aja yang dibutuhkan ya. Kemudian ukurannya ya, ukuran sampelnya bagaimana. Nah, itu diatur di dalam PSP 200. Nah, di PSP 300 itu terkait dengan laporannya. Nah, yang terdiri dari yang pertama pernyataan penyajian sesuai dengan PAGU ya. Jadi kalau berhubungan dengan penyajian laporan keuangan, tentu tidak terlepas dari yang namanya PAGU. Apa itu PAGU? Prinsip akuntansi berbasis umum. Berbasis atau berterima? Berterima umum ya. Jadi prinsip akuntansi berterima umum. Jadi penyajian dari laporan keuangan itu haruslah mengikuti prinsip-prinsip yang ada di dalam PAGU ini ya. Nah, kira-kira itu tadi materi kita ya terkait dengan audit internal, kemudian audit keuangan pemerintah ya, kemudian audit operasional ya. Nah, jadi diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu untuk membedakan audit internal ya, menjelaskan apa itu audit internal ya, kemudian siapa yang melakukan, kemudian kalau audit keuangan pemerintah siapa yang melakukan tadi ya, dilakukan oleh siapa ya. Kemudian audit operasional juga definisinya apa ya, kemudian dilakukan oleh siapa ya. Jadi itu saja untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh kita silakan. Izin bertanya Bu Ya. terkait tentang audit keuangan pemerintah tadi kan ada yang negara dan daerah. Iya. Nah, terus yang saya tanyakan itu kita terkait tentang audit laporan daerahnya Bu. Nah, pertanyaannya itu apa sih Bu hambatan terbesar dalam implementasi hasil audit oleh pemerintah daerah? Implementasi hasil audit oleh
pendidikan dan lama bekerja terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Nah, itu hasilnya bahwa yang berpengaruh signifikan itu adalah pemahaman terkait dengan standar akuntansinya. Ya, kalau tingkat pendidikan dia tidak signifikan, karena walaupun S2 ya, level pendidikannya S2, ketika dia tidak paham dengan standar akuntansi, maka itu akan mempengaruhi pembuatan atau penyajian dari laporan keuangan, ya. Jadi mempengaruhi kualitas laporan keuangannya, ya. Berpengaruh signifikan. Jadi lama bekerja, ya, pengalaman kerja itu, kemudian standar pemahaman terhadap standar, nah itu hal yang paling penting dalam yang berpengaruh signifikan terhadap penyajian atau kualitas laporan keuangan. Nah, mungkin itu Tessa. Jadi perlu adanya pemahaman terkait dengan standar akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin untuk sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan kali ini, ya. Kita mulai dulu dari Ferdi. Nah, apa yang Ferdi dapatkan selama mengikuti pembelajaran tadi? Apa kesimpulannya yang Ferdi dapatkan? Paham tentang internal Pak. Ya. Laporan tertentu Ya. yang Oke. Kita lagi terkait dengan laporan keuangan pemerintah tadi, ya. Nah, jadi laporan keuangan pemerintah disusunnya dengan SA, SAP, ya, standar akuntansi pemerintahan, ya. Kok Nia, apa yang Nia dapatkan? Sama itu Pak. Tadi dana operasional sama Audit keuangan pemerintah. Berarti yang Nia dapatkan adalah perbedaannya, ya, mampu membedakan apa itu audit internal, ya, kemudian audit keuangan pemerintah dan audit operasional. Kemudian siapa yang melakukan pemeriksaan, ya, jenis auditornya, ya. Oke, Ica. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini, ternyata tahu kalau misalnya audit itu menjadi instrumen yang paling penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aktivitas dari lembaga keuangan. Nah, dari ketiga audit tadi itu baik internal maupun audit laporan pemerintah dan operasional itu ternyata mereka itu tiga hal yang berbeda tapi saling berkaitan dan Berarti audit itu ketiga jenis audit tadi ada di dalam setiap instansi, ya, baik pemerintahan maupun perusahaan, ya. Tidak? Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, kita dapat mengetahui perbedaan antara audit internal dilakukan oleh auditor dari internal perusahaan seperti dari karyawannya, Ya. dan tugasnya itu pengendalian keuangan suatu perusahaan agar berjalan dengan semestinya. Ya. Dan tujuan audit internal itu untuk mengevaluasi kontrol internal dan menjaga efisiensi dan efektivitas operasional. Untuk audit keuangan pemerintah dilakukan oleh auditor eksternal, terutama untuk
pemerintah dilakukan oleh BPK RI. Tujuannya untuk menetapkan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Standar yang digunakan yaitu standar pemeriksaan akuntan publik pemerintah atau SAP. Dan untuk audit operasional yaitu adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya suatu operasi dalam suatu organisasi. Audit operasional juga dilakukan oleh auditor internal dalam suatu organisasi. Tapi dari apa yang